Tes, jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas suara saya? Si anak darah memakai katun membeli beras. Kalau memang MC pandai berpantun, udah pasti harusnya tak nengok kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Ini nampaknya ibu-ibu yang datang lansia semua nampaknya. Inilah yang buat capek berceramah. Sama juga, buka kacamata makin ngeblur semua. Masya Allah. Yang penting sehat ya bu ya. Luar biasa ibu-ibunya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda semakin dekatnya kiamat itu nanti. Dengar dulu nek. Nenek itu sibuk kipas saja. Kata Nabi nanti semakin dekatnya kiamat itu tanda-tanda itu makin nampak. Apa tuh Ustaz? Kata Nabi nanti semakin dekatnya kiamat itu semakin jelas tanda-tandanya. Salah satunya apa Ustaz? Di akhir zaman nanti akan lebih banyak betina itu daripada jantan. Pagi ini Pak, tengok tanda-tanda itu udah mulai nampak di sini. Lebih banyak pula betina yang datang daripada jantan. Tengok. Inilah jantan yang tersisa di Tanjung Raden. Inilah yang masih bertahan nih ya Allah. Kuatkanlah mereka nih ya Allah. Insyaallah. Yang penting sehat ya bunda ya. Insya sehat Pak. Sehat Pak. Itulah laki-laki yang kalau hidup di rumah tangga itu sudah tertekan, ditanya pun tak bisa lagi menjawab. Dia senyap aja dia. Sehat Pak. Dia tak terbilang lagi Ustaz. Sehat ya Yahya? Insya
Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wasatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, aba-aba guru, para kiai, para bu nyai yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Mohon izin Abuya, maaf saya tegak membelakangi bukan perkara saja tidak sopan, tapi ini pula yang disediakan sama panitia. Jadi tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya sebagai al-faqir ad-dhaif ilallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kampungmu ini nak berkah, kampungmu ini senantiasa Allah berikan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempat kita. Betul? Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi, Pak. Pak Gubernur bisa jadi gubernur karena ada ulama, Pak. Makanya wakil dia carinya ulama, pandainya dia nih. Ustaz kenapa bercakap begitu? Beliau tadi yang bercakap sama saya. Nah. Maka ulama itu muliakan. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Jadi kalau nak berkah kampung kita nih, ulama nih tolong dijaga, ulama nih tolong muliakan. Datang awak berkunjung sebagai pemimpin, kasih dana hibah berapa? 35 juta udah dikasih tadi, ya kan? Inilah cara menghargai ulama tuh. Insya Allah keberkahan tuh, doa para ulama itulah nanti yang akan melancarkan segala urusan Pak Gubernur. Amin. Yang terhormat orang tua kita di Provinsi Jambi, Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al-Haris Esos MH. Sehat Bang? Alhamdulillah. Saya tadi baru datang dikasih sal sama beliau. Nah ini beliau yang ngasih tadi di atas. Kalau Ustadz yang memakai sal ini bisa untuk berwibawa, bertambah karisma. Tapi kalau gubernur yang make, aku sanksi untuk lap keringat dia. Aku sanksi aja aku, tapi tidak begitu Pak Al-Haris. Syal dari dia. Batik yang kupakai ini batik Jambi. Ini beliau pula yang ngasih semalam. Berarti saya 2 kali sekali kemarin kemari banyak dikasih. Ini nanti entah apa lagi lah, belum tahu lah lagi kan. Tunggu aja lah kan gitu. Karena kata beliau tadi defisit anggaran, maka tak terlalu berharap betul aku syangin. Beliau ini maaf pemimpin yang luar biasa. Kenapa Ustaz? Ada pemimpin yang berani mengakui salah ketika salah. Beliau berani mengatakan saya sudah ikhlas memaafkan orang-orang yang menzolimi saya ketika dulu saya mencalon jadi gubernur. Wah ini Pak, begitu tadi abang mencakapkanku, teringat aku namu kitab Tumatlaut Talibin. Ada di situ diceritakan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Domdom. Namanya aja tak yakin, tapi nasib dia elok. Rasulullah tuh waktu dia duduk bersama dengan para sahabat, bercakap Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Hei Ali, ya Rasul, kau mau tahu tidak orang yang dijamin masuk ke surga? Mana dia ya Rasulullah? Kejap lagi datang. Kejap lagi dia datang. Siapa dia? Nanti kau tahu. Tak lama datang. Ada anak muda Pak. Dia datang, enggak gubernurnya dia, biasa aja nyantar kepling, tak apalah tugas dia itu kan. Datang dia, biasa aja dia Pak, penampilannya biasa. Pokoknya biasa aja lah, tak ada pengawalan, tak pakai sal. Kalau Bapak kan pakai sal. Padahal bukan ustadznya kan gitu. Coba tolonglah lain kali jangan begitulah. Enggak, iya 2 kali berceramah 2 kali dia pula yang pakai sal, aku tidak kan. Jangan ulangi lagi gitu Pak Gubernur. Jadi tak lama datanglah ada seorang pemuda
melaksanakan sholat sunnah Pak 2 rakaat tahiyatul masjid. Dibilang sama Rasulullah, hei Sayyidina Ali, inilah orangnya. Ah, dia orangnya? Iya, cuma tak yakin aja aku. Tapi dia pula orang yang dirindukan surga. Macam sarukan sama Anjeli aja yang ku tengok di sini. Bebudak nih, kalau aku ceramah, bebudak nih senang. Kenapa senang? Karena pikir orang tuh, ku kawan orang tuh. Jadi seakan-akan orang ini mendatangi seniornya gitu. Ya Allah. As tejungkang, kita balik kau terpuruk payah bangkit. Padahal ibadahnya biasa aja Pak. Datang sholat sunnah 2 rakaat cabut. Itulah orang yang dirindukan surga itu wali. Masa itu orangnya? Itulah orangnya kata Rasulullah. Dikejarnya orang tadi. Tuan, tunggu Tuan. Iya. Apa? Engkau nih kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dirindukan surga. Masa iya Nabi bilang begitu? Benar Tuan. Kata Ali, kalau begitu aku tak percaya. Takkan mungkin tak ada amalan tapi kau dirindukan surga. Jadi mau kau apa? Aku nak menginap di rumah kau 3 malam. Boleh? Oke. Ternyata Pak, orang yang ditumpangi Ali 3 malam nih orang susah Pak. Makan tak makan. Dia makan, dia masak. Kalau gubernur ngasih sembako. Kalau tak ngasih sembako tak masak lagi. Jadi malam tuh Pak, bangun Ali. Ini malam pertama. Nah inilah adab kita bertamu. Adab kita nih bertamu Bu. Bu dengar dulu Bu. Bu. Adab kita nih bertamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, sebelum dia 3 malam menginap di rumah kita, jangan kau tanya apa hajat dia datang. Jelas? Jangan kau tanya sebelum dia 3 malam menginap di rumah awak. Setelah 3 malam dia menginap, barulah tanya. Oh yuk, kau tengok ya yuk ini udah 3 malam menginap di rumah. Sebenarnya apa hajat Yayuk menginap di rumah kami? Karena aku tengok makan Yayuk banyak betul. Ini sudah habis persediaan beras nih yuk, berpikirlah sedikit yuk, kan gitu. Kalau nak ada hajat cepat sampaikan. Ini sudah 3 malam masih makan aja kerjaan kau, kan gitu. Baru boleh bertanya. Jadi 3 malam Ali menginap di rumah Abu Domdom nih. Malam pertama Ali terbangun, ditengoknya Pak, tak ada kebiasaan istimewa yang dibuat Abu Domdom. Samalah, tidur aja. Sholat dia biasa aja Pak. 5 waktu aja sholatnya. Ibadah-ibadah sunnah jarang dia kerjakan. Biasa aja dia. Pengajian pun jarang dia datang. Pengajian datang pun kalau pas gubernur datang baru datang dia. Itu biasa tuh begitu. Karena takut kono mutasi kan datang juga lah, mana lagi kan. Malam pertama tak ditengoknya ada yang istimewa dari sholatnya. Malam kedua ditengoknya tengah malam terbangun Ali ngaji Abu Domdom. Ngaji itu pun tak banyak, sikit aja. Bukan elok betul suara dia macam kori kita tadi. Mana adik kita yang baca Quran tuh? Masya Allah. Awak nak? Memang orang kecil ini pandai-pandai. Ini semua hari ini paket kecil semua Pak. Yang baca Quran koci, yang ceramah koci, gubernurnya pun jadi ini acara koci-koci semuanya. Sini dulu sayang, sini dulu nak. Zahran, sini. Zahran Rifai, kelas berapa Pak sekolah nak?
Kelas 1 MTS. Datang sama ayah kau kemari. Tak. Itu parah yang mak ayah pun. Anak soleh mak ayah tak datang. Peci kau pun kocik juga ya. Sudah berapa tahun belajar tilawah? Dari mulai kelas 2 TK? 2 SD. Insyaallah. Luar biasa suaranya. Aku tak bisa ngasih banyak, sedikit aja. Kalau mengharapkan Pak Gubernur beratlah defisit anggaran. Insyaallah ya, tabung ya. Insyaallah sehat-sehat. Itu nanti tolong digantikan Pak Gubernur. Salam Pak Gubernur. Insyaallah. Lanjutnya ini udah bercampur dah keringatku sama keringat Pak. Tak nampak lihat, inilah kuning bekas keringat ini kan kuning nih. Inilah dia bebekas itu Pak. Sudah. Malam kedua ditengoknya mengaji Abu Domdom tuh Pak, tak ada yang istimewa mengajinya, biasa aja Pak. Sudah malam ketiga ditengoknya ada orang mengantar sedekah ke rumahnya Pak. Itulah saking susahnya. Macam mana lah dia nak bersedekah, orang dia saja disedekahi orang. Ini udah parah betul nih lah. Sholatnya biasa saja, ngajinya biasa saja, sedekahnya kurang, malah dia yang disedekahi orang. Akhirnya 3 malam berturut-turut tak ada yang didapat oleh ahli kegiatan amalan yang istimewa Bapak Ibu. Besok siangnya dipanggil Abu Domdom sama Ali. Tuan, sudah 3 malam aku ini menginap di rumahmu Tuan. Benar Ali? Tolong jujur. Karena 3 malam ini aku selalu bangun malam, ku intip rutinitas ibadahmu, tidak ada yang istimewa sama sekali. Tapi aku masih penasaran, kenapa kau dirindukan surga? Tolong bagi tahu aku, tolong jujur sama aku, apa amalan yang kau kerjakan? Tak ada, kau kan udah 3 malam nginap di rumahku, itulah yang ku kerjakan. Tapi Ali, ini dia Pak, ini amalkan nih. Tapi Ali, Bu, amalkan nih Bu. Tapi Ali, aku itu terbiasa. Apa kebiasaanmu? Aku kalau nak tidur tuh, aku kalau nak terpejam mata aku tuh, aku selalu berdoa kepada Allah. Apa doa kau Abu Domdom? Sebelum aku tertidur, sebelum terpejam mataku, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebelum aku ni tidur, aku tak tahu lagi besok aku nak bangkit lagi atau tidak, masih hidup lagi atau tidak. Aku berdoa kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang menzolimi aku, mau aku tahu, mau aku tak tahu, mau dia sengaja, mau dia tak sengaja, mau dia langsung, mau dia tak langsung. Tolong ampunkan dosa mereka ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Inilah yang dibuat Pak Gubernur tadi. Tapi salahnya dia tak tidur, maunya tidur tadi Pak. Maka ini amalkan Bu, nak tidur nanti maafkan dosa orang-orang yang menzolimi kita tuh. Ikhlas awak, betul? Maafkan ya Bu. Dosa laki maafkan, dosa bini maafkan Pak. Ibu semalam Syawal tuh ada tak minta maaf sama suami? Ada ibu minta maaf sama suami? Kenapa cuma ini yang jawab? Ini tak punya laki apa cuman ini? Atau terata khusus janda nih apa cuman? Enggak, ini aja yang semangat masalahnya. Sana senyap aja. Bibu semangat. Waktu lebaran tuh ada tak minta maaf sama suami? Suaminya tak minta maaf ya Bu? Masya Allah.
Nanti kita bahas tuh. Jadi ibu udah masuk pula anak-anak budak mengayak nih. Ibu semalam lebaran minta maaf, betul? Nangis. Gini bu, amalkan apa yang dibuat Abu Domdom tuh. Pak bu, maaf, minta maaf dan saling memaafkan itu tidak harus ketika Ramadan tuh mau datang. Ini salahnya kita nih. Ramadan mau datang dan ketika lebaran di situ lawak bersibuk tuh minta maaf. Minta maaf tuh setiap hari bu. Kapan Ustaz? Tiko awak tuh nak mati di situ lawak minta maaf. Nak mati tuh kapan Ustaz? Nak tertidur tuh lawak minta maaf. Kenapa begitu? Karena orang tidur tuh mati. Mana buktinya Ustaz? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti orang tidur tuh sedang merem. Kalau ada orang tidur melek berarti tidur ayam. Itu dah. Maka orang tidur tuh sedang mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati. Dan berarti kita ketika tidur itu mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kehendak itu kembali. Maka ketika tidur ada dua kemungkinan. Apa itu Ustaz? Pertama, bisa jadi besok kita bangkit lagi, bisa jadi besok kita tak bangkit lagi. Maka bu, minta maaf itu bukan ketika saja ketika Ramadan datang atau ketika lebaran saja. Minta maaf itu setiap hari. Awak ini berdosa. Berdosa awak semua nih. Semua ini punya dosa awak. Betul? Ada yang datang kemari tak membawa dosa? Coba. Ada yang datang kemari ini tak membawa dosa? Semua kita berdosa. Ada di sini yang tak berdosa? Ada? Jangan cerita bebudak bu. Bebudak julen cerita ini. Kita cerita orang tua aja. Kalau perkara bebudak, kau nengok orang dari badan, kami pun masih bebudak sama Pak Gubernur nih. Kalau nengok dari postur badan, ini secara balighnya, ada di sini kita yang tak berdosa. Ada? Tak ada. Kita ini semua berdosa nih, berdosa kita semua. Makanya dibuat halal bihalal. Berdosa, Pak Gubernur. Berdosa Pak. Dosa bapak lah paling banyak di Jambi ini. Betul Pak. Kenapa Ustaz bercakap macam tu? Karena beliau pemimpin. Nomor 2, harusnya Bupati Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru. Cuman karena diwakili Sekda, dosa diolah ditanggung Bapak. Oh ini Sekda Kota Jambi. Oh iya insyaallah. Dosa wali kota dulu bapak lah sekarang menanggung. Makanya jadi kalau mewakili tengok-tengok dulu acaranya. Bener Pak. Ustadz, awak ketua Basnas merangkap kiai, makin besar dosanya itu. Kenapa Ustadz? 2 dihisap. Jadi kita ini betul yang dibilang Pak Gub. Apa yang dibilang Pak Gub? Bisa jadi orang ini masuk surga duluan, kita ini belakangan Pak. Yang duduk-duduk di atas, nah ini yang belakangan masuk surga. Bisa jadi ibu-ibu ini masuk surga duluan, betul? Mau ibu masuk surga? Kapan? Tidak, maksudnya secepatnya mumpung aku di sini gitu maksudku. Jadi kita ini punya dosa. Ustadz Ucai ada dosa, Pak Gub ada dosa, Pak Sekda ada dosa, Pak Kadis ada, Ketua Basnas ada, Ketua LAM ada, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek Pak? Enggak, Pak Kapolsek. Wakapolsek, berarti mewakili Kapolsek. Oke siap, udah pas duduknya di belakang memang Pak. Mewakili itu di belakang memang pas duduknya. Ini depan-depannya khusus ketua. Pak Dan Ramil langsung. Oh langsung.
Pindahlah ke depan. Jadi kita ini semua punya dosa. Minta maaf itu jangan waktu Ramadan nak datang, bukan waktu pas lebaran tuh datang. Tiap malam kita minta maaf. Karena tak ada jaminan kita tidur malam ini besok nak bangun lagi, tak ada jaminan. Betul? Amalkan ini Bu, minta maaf. Ibu semalam minta maaf sama suami kan? Minta maaf kan? Oke, minta maaf. Sekarang begini Bu. Gini Bu, ini aduan para ayah-ayah. Ayah-ayah ini banyak curhat sama saya. Gini Bu, ibu silahkan minta maaf sama kami, silahkan, senang betul kan? Tapi tolong Bu, ke waktu minta maaf tuh, kalau nak menangis, nangiskan dulu. Jangan kau minta maaf sambil nangis. Kami tak tahu apa yang kau ucapkan. Betul kan Pak? Minta maaf silahkan, tapi kalau nak menangis, nangiskan dulu. Jangan minta maaf sambil nangis. Yang bingung kami. Kenapa bingung Ustaz? Kami tak tahu apa yang kau bilang. Dan kita laki-laki ini Pak, laki-laki nih Bu, tak mau ribet, dia simple. Kalau sudah istrinya minta maaf, dua aja kalimat yang keluar. Apa itu Ustaz? Iya, sudahlah. Sudah ikhlas dah, udahlah. Kan gitu bahasa kita kan Pak. Kepolosan kita itulah kadang-kadang dimanfaatkan orang. Kepolosan kita telah dimanfaatkan orang ini. Kenapa Ustaz? Sengaja dibalutnya dengan air mata. Ketika dia minta maaf, kan tak jelas suara minta maaf kalian itu kan Bu. Sadar kalian itu? Tak maaf Bang, hari ini lebaran, banyak salah dia. Datang awalnya, udahlah ikhlas aku dah, udahlah ikhlas. Karena kita nggak mau ribet Pak. Betul ya Bang? Iya udahlah. Ya udah Bang, kalau gitu nanti habis ini. Ya udahlah. 5 menit minta maaf, laki itu masuk ke kamar. Ditengok kantong baju, hilang duit 1 juta. Ditanya sama bini itu, mana uangku yang 1 juta tuh? Tapi tadi kata abang, udahlah, udah ikhlas aku, udah. Rupanya di balik air mata dia tuh, nanti bang habis ini ku ambil dulu kau ya kok. Datang awak, iyo ikhlas aku, udahlah ikhlas. Diambilnya. Maka minta maaf ini harus jelas. Kata Imam Syafi'i, dengar, kata Imam Syafi'i, kalau kita minta maaf sama orang ketika kita punya salah, sebutkan salah kita satu persatu. Sanggup Pak Bu? Beratlah. Maafkan. Kalau minta maaf kata Imam Syafi'i itu, sebutkan secara detail apa salah awak satu persatu. Sanggup awak? Sanggup mengakui sama bini? Bertengkar yang ada lepasan. Maka hari ini awak minta maaf. Inilah dibuat halal bihalal. Supaya apa Ustaz? Paling tidak kita nih lepas dari sini, gugur dosa-dosa kita sesama manusia nih. Tak ada yang sempurna. Kita nih semua punya dosa. Ya Bu ya? Bu, minta maaf awak. Sama tetangga awak elok-elok. Jangan awak sama tetangga tuh tak elok, asyik bercokol aja, bergaduh aja, berantem aja, tak usah. Kenapa begitu Ustaz? Maaf, saudara terdekat kita itu hari ini adalah tetangga kita. Betul? Maka jangan sampai kita sama tetangga ini tak elok. Kenapa Ustaz? Susah senang kita tuh yang tahu tetangga. Betul? Betul? Ibu kaya, ibu berharta, yang senang siapa?
siapa? Tetangga. Awak susah yang nolong, awak susah yang menghina. Biasa itu namanya tetangga. Kalau nggak gitu nggak tetangga. Tapi buruk pun kelakuan dia sama kita, tetaplah kita elok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahima." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka falyasil rahima, sambunglah tali kasih sayang di antara mereka. Maaf memaafkan awak. Ya Bu, maafkan ya. Saling maafkan, saling gugur menggugurkan. Karena hari ini maaf nih, yang buat kita ini timbul penyakit hati ini karena apa Ustaz? Kita selalu iri dengan apa yang orang lain punya, Pak. Betul ya? Kita selalu iri dengan apa yang orang lain punya. Padahal Allah sudah memberikan takaran rezekinya kepada kita masing-masing. Betul itu? Kita nih hidup tak ada yang susah. Kita nih diciptakan Allah di dunia, tak ada yang miskin, tak ada yang melarat. Semua kita nih serba cukup. Yang membuat kita nih susah apa Ustaz? Hawa nafsu kita tulah. Orang beli ini awak pengen, orang buat macam ni awak pengen, orang punya ini awak minta juga, harus punya juga. Padahal yang namanya kemenangan di Aidil Fitri itu tidak harus semuanya itu baru. Ini kan sekarang sudah jadi tradisi, Pak. Lebaran harus baju baru, Lebaran harus rumah baru, Lebaran harus cat rumah baru, Lebaran harus gorden, Lebaran harus kue, Lebaran harus motor, Lebaran harus mobil, Lebaran harus bini. Yang namanya menang itu bukan serba baru ketika Idul Fitri itu datang. Yang baru itu bukan casing kita, bukan pembungkusnya. Yang harus baru itu apa Ustaz? Hati kita nih. Betul? Itulah yang harus baru. Jangan awak sombong. Semua serba baru, pamer sana sini. Yang tak ada pun diada-adakan. Untuk apa Ustaz? Mengikuti tren, mengikuti tetangga. Jangan awak paksakan. Hidup nih bergaya sesuai kemampuan aja lah. Betul Pak Kadis? Bergaya awak sesuai kemampuan aja lah. Awak Kadis, jangan bergaya macam gubernur, biasa aja. Kadang orang nih bergaya tak sesuai kemampuan, jijik aku nengoknya. Iya. Kepala desanya dia, tapi gayanya macam eselon 2 Pak aku. Apa nggak pengin mijak batang lehernya aja rasanya Pak. Hidup nih bergaya sesuai kemampuan aja lah. Jangan awak sombong betul, jangan awak paksakan betul hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Itulah yang menimbulkan penyakit hati sekarang. Ini sok paten, handphone 3 biji. Handphone 3 biji, kalau nongkrong sama kawan diletakkan handphone yang 3 tuh. Semua iPhone. 3 biji handphone iPhone semua, tapi minta hotspot. Apa ndak jijik betul awak nengok orang macam tu? Nggak usah gaya nih melebih-lebihi, gaya sesuai kemampuan aja. Karena yang dikatakan menang itu bukan perkara casing kita, tapi hati kita. Betul? Karena yang diliri Allah, yang dilihat Allah itu bukan perkara casing, bukan perkara bungkus. Yang dilihat Allah itu apa Ustaz? Hati kita. Yang cakapkan siapa Ustaz? Yang mencakapkan bukan aku. Yang mencakapkan itu baginda Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, Allah tuh ndak nengok daripada casing kita, ndak nengok daripada penampilan kita, ndak nengok daripada bentuk tubuh kita, ndak nengok daripada cantik gantengnya kita. Jelas Bu? Jelas Pak?
maka hidup nih jangan penampilan aja wak, sosokan. Bukan itu syarat masuk surga. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantiknya awak hari ini, kalau masuk surga syaratnya harus ganteng, harus cantik, kupastikan orang Tanjung Raden nih tak ada yang masuk surga. Kenapa begitu? Tak ada yang cantik, tua-tua semuanya nih ha. Tak ada yang ganteng coba. Karena syarat masuk surga itu bukan perkara cantik, perkara ganteng pak. Perkara cantik, perkara ganteng itu bisa dipoles, betul? Awak hitam, tengok di foto, putih. Ini kan penipuan namanya nih. Tengok foto awak, tak berapa biji lah foto awak dipajang. Di ujung sana ada, masuk kemari ada, sini ada. Di mana-mana, bangga awak begini. Sampai acara ini berlangsung banggalah foto awak terpajang. Selesai acara ini nanti, wah baru di situ musibah. Berebut orang mengambil tutup kandang ayam di rumah. Ini oh, wajah awak masih mulus lagi. Besok kemari betai-tai muka awak tuh kalau tai ayam. Senasib lah kita Pak Gub. Tengoklah nanti. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Maka syarat masuk surga ini bukan perkara fisik itu Pak yang dipandang. Kalau perkara fisik itu karena ganteng, karena cantiknya, tak ada kita yang masuk surga. Berat Pak, berat. Berat. Yang masuk surga itu bukan orang Tanjung Raden nih. Jadi Ustadz siapa? Para artis itu yang ke surga. Para artis itu kenapa Ustadz? Artis itu yang cantik, yang ganteng. Ibu tengok, muka putih, memang putih muka. Tengok leher hitam, macam zebra cross belang-belang. Muka putih, leher hitam. Tengok tumit kaki pecah-pecah. Wih ya Allah, retak-retak tumit kaki bu. Gitu kemana-mana sehebat pakai high heels pula. Wih jijiknya bu. Iya, tumit pecah-pecah aja pakai high heels. Ih, pakai swallow aja udah bu. Maka bukan perkara penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, tak ada kita yang masuk surga. Yang di surga itu para artis. Karena cuman artis itu yang ganteng, yang cantik, ya kan? Shahrukh Khan, Amir Khan, kan ganteng. Aldebaran, itu yang surga. Aku. Kau iri betul kau neng orang bahagia ya bu ya. Maka tak ada kita yang masuk surga kalau perkara ganteng cantik. Berat. Berarti Allah tuh tak adil kalau masuk surga karena perkara fisik, karena cantik penampilan Pak. Dan kalau masuk surga karena penampilan, demi Allah Bilal bin Rabah tuh takkan masuk surga. Bilal bin Rabah Pak, takkan dia masuk surga. Kenapa Ustaz? Kalau kita baca biografis daripada Bilal bin Rabah, bukan dia ganteng, gemuk dia, pendek, hitam, macam MC ini lah model-modelnya 11-12 deh. Tapi tengok Bilal bin Rabah tuh, masih hidup dia, tapi sendalnya, selopnya, apalagi sepatunya, tarompanya sudah terdengar ke surga Bapak Ibu. Ibu, udah terdengar sendal ibu ke surga? Ibu, udah terdengar sendal ibu di surga? Ibu, memakai kacamata bulat macam kaca spion. Udah deh. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang kuumumkan lah pula kan gitu kan. Belum ada. Berat kita masuk surga. Belum ada sendal kita tuh ke surga, berat. Ayo Pak Gub, nih sendal Pak Gub sudah ada di surga rumah. Berat lah Pak, berat, belum ada. Pak Gub aja belum ada, apalagi sekda sama gadis, berat lah. Bener.
Ayo Pak Dan Ramil, sepatu PDR Bapak sudah ada di surga? Dari gaya dudukmu aku tak yakin Pak. Ya benar Pak Kapolsek, Pak, udah ada sepatu Bapak di surga Pak? Berat lah Pak, baru dengar ceramah 45 menit aja udah lain gaya duduk kawan tuh. Ustadz Ucai sepatunya yang bawa ceramah kemana-mana, sendalnya yang dipakai ceramah kemana-mana, sudah ada di surga? Sudah ada di surga? Kok sok tahu kali kau? Rupanya udah kau tengok rumahnya? Belum tentu ada Ustadz. Kita nih semua belum tentu. Makanya yang kita cantikkan hari ini, yang dimaksud dengan kemenangan di bulan Syawal itu bukan perkara penampilan kita yang berubah, tapi hati kita yang diperbaharui. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah itu adalah hati dan perbuatan kita. Maka supaya hati kita elok, supaya hati kita ini fitrah bersih, bersih secara zahir, bersih secara batin. Pertama, kalau kita nak tidur, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Maafkan Pak. Ini adalah ciri orang-orang yang ketika dia dizolimi, tapi dia balas kezoliman orang dengan kebaikan. Kalau baik dibalas baik, namanya balas budi, biasa itu. Betul? Baik dibalas baik, biasa. Inilah balas budi tadi itu. Kalau jahat dibalas jahat, namanya dendam. Betul? Kalau baik dibalas dengan jahat, namanya zolim. Orang baik sama awak, tapi awak jahat sama orang, ini namanya zolim. Sebaliknya, orang jahat sama awak, tapi jahatnya awak balas dengan kebaikan, ini namanya mulia. Kalau awak nak mulia, maka jangan ingat salah orang sama awak, tapi ingatlah baiknya orang sama awak. Sejahat-jahatnya orang tuh sama kita, pasti ada sisi baiknya. Betul? Maka balaslah dia dengan kebaikan. Itulah yang membuat kita jadi orang yang mulia. Maka di bulan Syawal ini, pesanku yang pertama di acara halal bil halal nih, tolong ketika nanti kita hendak tidur, mau kita tuh tidur siang, mau kita tuh tidur tar malam, ketika kita nak tertidur, ampunkan, minta sama Allah, kita ikhlas memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Amin. Yang kedua, apa tadi Ustaz? Saling maaf, memaafkan. Inilah hablu minan nas. Hidup ini harus imbang Pak. Hablu minallah, hablu minan. Kalau hidup ini tak seimbang, tak hablu minallahnya lebih baik, tapi hablu minannasnya tak baik, tak bisa juga. Hablu minannasnya elok, tapi hablu minallahnya tak elok, tak bisa juga. Maka harus seimbang dia. Hablu minallah elok, hablu minannas kita juga elok. Hablu minallah, kita banyak mohon ampun kepada Allah dengan beribadah, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Hablu minannas, dengan kita saling maaf, memaafkan di antara kita. Ya Bu, maafkan ya. Gimana caranya Ustaz supaya maaf memaafkan itu dihitung pahala dan Allah ridho? Caranya memaafkan dengan ikhlas dan meminta maaf dengan ikhlas. Ya Bu, Bu, maafkan dengan ikhlas. Datang tetangga wa oka oyu, banyak salahku sama Yayu. Tak maaf aku yo yuk yo, ya udah aku maafkan. Tapi itulah kau kadang-kadang kau ni tak tahu diri. Nah, itu namanya belum ikhlas memaafkan. Sama macam awak ni minta maaf sama bini awak. Awak saat maaf ya Mia, ya udah dimaafin. Tapi jangan lagi diulang. Aku ni karena kau buat kayak gitu. Coba kau nggak kayak gitu, pasti aku nggak kayak gini. Nah, itulah betino.
memaaf tapi muncung dia tak diam. Jijik aku nengoknya. Iya, ini bukan betino ini, bukan betino sini ya, ini betino sana, tempatku di Medan. Cuman orang Medan tuh banyak pindah ke mana, nah, ini masalahnya sekarang nih. Maka hari ini awak maafkan awak, namanya awak hidup bermasyarakat, pasti kita pernah punya salah, betul? Kita pasti pernah bersinggungan dengan tetangga kita. Itulah hidup bermasyarakat tuh. Maka gugurkan dengan saling memaafkan. Kita punya dosa kepada Allah, kita cukup mohon ampun dengan taubatan nasuha. Ketika kita punya salah dengan sesama, takkan Allah ampunkan salah kita sebelum kita menjabat tangan orang yang pernah kita zolimi. Bapak Ibu, minta maaf Pak. Karena kemarin waktu lebaran banyak yang minta maaf sama saya Pak, banyak minta maaf. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ucapan-ucapan selamat lebaran lah. Ustaz, yo, ku bilang, pakai kata-kata mutiara, meski wajah tak bisa bertatap, meski tangan tak bisa berjabat, kata dia, walau kaki tak bisa melangkah. Hilang WA-nya. Ku jawab lah, kok kenapa lumpuh? Ku bilang, apa tak lumpuh? Bersuara tak bisa, berjabat tak bisa, berjalan tak bisa, berarti kan lumpuh. Wah ini tidak Ustaz, rupanya ujungnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan barulah gugur dosa awak sama sesama. Ini mama maafkan awak ya Bu. Dalam rumah tangga dulu dimulai. Kalau awak nak Tanjung Raden nih, masyarakatnya jadi masyarakat madani, masyarakatnya masyarakat yang elok, awali dari rumah tangga dulu. Karena lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, masyarakat yang baik itu lahir dari keluarga yang baik. Maka kata Nabi, ibda binafsi. Apa? Ibda binafsi. Awalkan dari diri kita ini sendiri. Awalkan Bu, awalkan dari awak. Minta maaf awak malam nih, itu tadi yang awak bilang, minta maaf awak sama pasangan awak. Kalau sudah rumah tangga itu saling memaafkan, maka akan terpancarlah energi positif dalam rumah tangga yang akan memancarkan ke seluruh lingkungannya. Maka semua lingkungan akan elok. Maka kalau awak nak mengelokkan lingkungan, elokkan dulu rumah tangga awak. Supaya apa? Menular elok awak sama orang lain itu. Ya Bu, tak maaf. Ustaz, apa? Aku udah capek ngurus rumah tangga. Aku udah capek melayankan dia. Aku juga yang minta maaf duluan. Oh, tidak. Aku kalau punya bini begini, tengah malam ku cekek batang leher dia. Hebat kali kau. Jangan sombong awak jadi betina nih Bu. Sehebat-hebatnya seorang istri, takkan dia masuk surga kalau dia pernah sakiti hati suaminya tapi dia tak nak minta maaf sama laki dia. Dia sama laki dia tak mau minta maaf, sama laki orang tiap jam minta maaf dia. Ini yang bercakap bukan saya, yang bercakap siapa Ustaz? Yang bercakap Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitab, namu kitabnya Nasaihul Ibad. 10 kelompok golongan manusia yang tidak Allah angkat ibadahnya, yang tidak Allah terima doanya. Salah satunya para istri yang ketika dia sakiti hati suaminya tapi dia tak minta maaf sama suaminya. Dengar kau, aku geram kali aku dah. Iya, betina ni kalau nggak digitukan tak paham dia Pak. Ustaz ngapu kesal betul. Kesal aku kadang-kadang. Kenapa Ustaz kesal? Karena biniku pun sama macam kalian. Tak ada bedanya bini laki sama bini orang biasa. Jangan awak mentang-mentang kau capek mengurus rumah terus kau tak mau minta maaf ketika kau buat salah. Oh, nggak bisa Bu. Khadijah Bu. Khadijah itu istri Rasulullah Bu. Dijamin masuk surga. Sepertiga hartanya habis untuk dakwah Rasulullah, tapi tiap malam tak pernah dia bosan minta maaf dengan Rasulullah. Padahal dijamin masuk surga. Ibu udah dijamin masuk surga. Tapi kadang so hebat betul.
Khadijah itu sepertiga tanah Arab hartanya habis. Bahkan sebelum Khadijah meninggal, Pak, berpesan Khadijah itu, ya Rasulullah, kalau udah habis hartaku nanti, aku sudah meninggal, tak ada lagi yang bisa kubantu. Bongkar tulangku, rangkai jadi jembatan. Kalau kau berdakwah ada sungai, tak ada jembatannya, rangkai supaya bisa kau lewat. Ini baru istri soleha. Ada istri bapak model begini? Ada Pak, istri bapak, Pak Kadis, istri bapak, istri Pak Sekda kayak gitu. Istri bapak, Pak, ada yang model begitu Pak, macam Khadijah? Mana ada, makanya wajah-wajah tertekan semua laki kau nih, Pak. Merokok pun dah tak keluar lagi asap tuh, ditelan waktu aja, bulat-bulat ditelan dia. Berat loh Ustaz, gitu deh. Maka hari ini awak, kalau awak, jangan awak bangga Bu. Khadijah tuh jelas masuk surga, dirindukan surga Khadijah. Kain kafannya langsung dari surga Pak. Kain kafannya langsung dari surga. Jibril yang mengasihkannya langsung. Kain kafan ibu dari mana? Dari toko STM tuh. Maka awak jangan sombong. Khadijah kain kafannya dari surga, dirindukan surga. Tiap malam minta maaf sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz tahu? Aku baca Sirah Nabawiyah Pak. Menangis aku membaca Sirah Nabawiyah tuh. Kenapa Khadijah begitu memuliakan Rasulullah? Karena ternyata Rasulullah itu pun memuliakan Khadijah. Khadijah tuh tiap malam dia tak pernah tidur pakai bantal. Biar tahu dulu Pak. Sengaja bantal tuh disingkirkan Nabi Pak. Supaya apa? Khadijah tuh tidur di lengan Rasulullah. Ini baru hebat. Pak Gubernur buat gini Pak. Ku baca Sirah Nabawiyah ini Pak. Ternyata Khadijah tiap malam tidur di lengan Rasulullah. Menangis aku Pak. Ku tutup kitab tuh. Masuk aku ke kamar. Ku campakkan bantal itu di kamar. Campakkan bantal itu kamar. Biniku heran. Kenapa kau campakkan semua ini cai kata dia. Dia gitu kadang-kadang manggil aku cai. Nggak ada sopannya ya. Kau ku bilang malam ini tak usah kau tidur pakai bantal. Kenapa? Aku nak ikut Rasul. Malam ini kau tidur di lenganku. Oke kata dia. Jam 10 malam aku tidur Pak Gub. Subuh terbangun. Begitu subuh tu terbangun, macam tiang teratak inilah tangan. Kenapa Ustaz? Tak bisa bergerak ke bas. Besok malam datang dia lagi cai, cukup ku bilang. Enak kali kau, ku bilang. Badan kau koci, kepala kau berat, ku bilang. Maka hari ini Bu, muliakan laki awak. Kalau awak ni nak memuliakan, nak dimuliakan sama suami. Jangan awak sombong. Aku kan dah capek Ustaz. Kalau kau memang nggak mau capek, nggak usah jadi istri. Memang capek lah jadi istri itu Bu. Dengar ibu-ibu BKMT yang bajunya masih ngangsur, dengar. Awak ada BKMT pengajian awak. Yang mengaji ini yang udah pengajian harus ada bedanya awak sama yang nggak ngaji. Jangan awak sama kelakuan sama yang nggak ngaji. Betul? Masak ngepel nyapu. Jangan tunggu awak merepet baru kau masak. Dengar. Awak. Memang, tapi kan Ustaz derajat kami 3 tingkat di atas laki-laki. Memang betul. Surga pun di telapak kaki kau. Al-jannatu tahta aqdamil. Surga itu terletak di bawah telapak kaki mak. Memang betul lah. Ada telapak kaki kita surga Pak. Coba tengok Pak. Coba ada. Kutu air yang banyak di telapak kaki suami kau. Ya benar. Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi ridhomu ada sama ridho suami. Dan kau takkan masuk surga sekalipun kau ketua BKMT, kau pemimpin pengajian, kau tahu. Takkan awak masuk surga. Kenapa Ustaz? Kalau suami tak ridho, tak dapatkan kunci surga sama kau. Dan yang punya kunci surga itu siapa? Inilah yang duduk di atas nih. Nah ini kaum teraniaya tuh, itulah pemegang kunci surga. Maka awak jangan sombong hari ini. Tapi
Tapi capek jadi bini itu memang begitu. Tapi kan 3 tingkat kami di atas suami Ustaz. Memang betul. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu mamakmu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah, 3. Ibu tadi berapa? Ayahnya? 1 ayah berarti 3. Ini terakhir macam film Malaysia tuh. Walid nak Dewi boleh. Mako janggut aku tak mau kupanjangkan kan? Ya Allah. Ya Bu ya. Nih, muliakan suami. Kau memang luar biasa Bu, 3 tingkat di atas kami. Dan kami tak boleh iri dengan derajat itu. Karena yang mengatakan baginda Nabi kan? Tak boleh kami iri. Kenapa? Ada 3 tempat di mana kami tak bisa berbuat. Apa tuh Ustaz? Mengandung kami tak pandai. Mengandung tak pandai kami, betul? Kan besar perut tuh mengandung tuh kan. Ada Ustaz jantan perutnya besar, itu bukan mengandung, itu banyak makan minum tua. Tahu tua? Mengandung kami tak pandai. Apalagi Ustaz? Melahirkan kami tak pandai. Tak pandai kami melahirkan. Tak cemana caranya tak paham kan. Yang ketiga apa Ustaz? Menyusui kami tak pandai menyusui. Jangan diteruskan Bu. Datang ibu tuh tak pandai menyusui, menyusu pandai kau Ustaz kan? Bu nih jontian nih. Iya kan? Kan ada lagunya kan Bu? Apa Bu lagunya? Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau melahirkan, mengandung lagi itu aja tiap tahun kok mengandung, melahirkan. Bukan payah mengandung nih Pak. 9 bulan 10 hari. Kandungan makin lama makin besar, makan tak enak, tidur tak nyenyak, betul? Betul. Kalau dikompor-kompori cepat betul kau menjawab. Capek mengandung tuh, ngidam, muntah tuh bukan ada isinya, betul? Kering muntah ibu tuh, bau tak sedap, muntah. Tengok yang tak elok muntah. Tengok muka laki. Tengok muka laki dia muntah ibu. Payah. Makin besar kandungan, duduk sesak miring payah, telentang macam kura-kura. Coba orang hamil macam kura-kura Pak, perut besar, nak telungkup takut pecah, bingung serba salah. Serba salah. Melahirkan, darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu, betul? Menangis ibu tuh menahan rasa sakit ketika melahirkan. Tugas kita cuma apa Pak? Tugas kita tuh cuma satu, ngasih semangat, yang sabar ya, yang kuat ya. Itu pun salah juga Pak. Sabar, gara-gara kaunya ini katanya. Awak juga disalahkan, padahal niat awak tuh elok. Menyusui 2 tahun, betul? Menyusui itu bergantian Pak. Habis yang kocik yang besar, habis yang besar balik ke yang kocik lagi, minta lagi yang besar lagi. Yang kocik selesai, yang kocik yang besar, selesai yang besar balik yang kocik lagi. Yang kocik itu pun bercakap, kenapa bau surya ini mah, kata dia.
sudah ya? Gawat bagus ya Allah. Maka hari ini awak jangan awak sombong jadi bini, minta maaf awak. Malang malam ini, betul? Ya Bu, amalkannya Bu ya. Awali dari rumah tangga awak supaya lingkungan awak elok. Jadi kami suami kami Ustaz, suami pun minta maaf. Jangan awak hari ini sombong Pak. Dengar Pak, hari ini kau sehat, hari ini kau kemas, hari ini kau rapi, hari ini kau bisa makan tepat waktu karena ada wanita yang menyiapkan segalanya untuk. Betul? Kalau tak ada betina nih Pak, menyipak kali kita Pak, menyipak kali. Tak maaf, jangan awak gengsi. Ustaz, apa? Aku nih kepala rumah tangga. Kenapa kalau kau kepala rumah tangga rupanya? 50 juta sebulan ku kasih Ustaz. Nggak pala lo minta maaf itu Ustaz. 50 juta yang awak kasih itu Pak, tak bisa mengobati rasa lelah mereka untuk melayani kita. Betul Bu? Dan istri awak. Maka ada istilah pepatah mengatakan, seorang istri itu tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata laki. Terbenam matahari itu kalau mata laki belum terpejam masih mengganggu aja lah kerja. Maka hari ini jangan sombong kita. Kalau ada salah sama istri awak gugurkan Pak. Akui. Laki-laki yang hebat, manusia yang hebat itu adalah manusia yang berani mengatakan dia salah ketika dia salah dan tidak merasa benar ketika dia salah. Maafkan. Mulai malam nih Bu, mulai mau tidur nanti. Berbincang awak sedikit. Oh Bang, apa? Kau dengar ceramah Ustadz Ucai tadi Bang? Dengarlah. Cocok juga yang dibilang Ustadz itu ya kan Bang? Ya cocok, cuman kau aja selama ini nggak paham. Ya adalah Bang, kalau gitu minta maaf aku ya Bang, ya banyak salahku sama Bang. Bang, banyaknya salah kau sama aku. Kau suka kali kau tidur membelakangi aku. Seminggu ini musim hujan, kau pantati terus aku tidur. Mana perasaan kau? Udahlah Bang, yang lalu-lalu, udah minta maaf aku, yaudah. Dan kau ulangin lagi ya, iya. Oh Bang, apa? Aku nak jujur sama Abang nih Bang, apa tuh deh? Sebenarnya sebulan 10 juta yang Abang kasih itu cukup. Jadi kenapa selama ini kurang? Ada angsuran seragam BKMT yang aku diam-diam ngangsur Bang. Udahlah, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, tak apa-apa lah. Yang penting kau pakai baju yang kau angsur tuh. Iya, aku pun minta maaf juga ya Dek ya. Iya, sebenarnya aku mau jujur sama kau Dek. Apa itu Bang? Sebenarnya sebulan gajiku bukan 10 juta. Jadi berapa Bang? 15. Jadi mana yang 5 juta lagi? Aduh, janda di Tanjung Raden gitu. Berani awak bercakap macam itu Pak? Kalau sudah saling jujur, saling memaafkan awaknya. Kalau rumah tangga sudah gugur dosanya, elok rumah tangganya, maka akan lahirlah istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika rumahmu jadi surgamu, maka itulah yang bisa memancarkan energi positif, mempengaruhi lingkungan menjadi lingkungan yang lebih baik. Semua itu terlahir dari rumah tangga yang baik, dan itu diawali ibda binafsi dari diri kita seorang. Insya Allah. Maka bahkan pesan saya hari ini, awali dari diri kita, mulakan dari rumah tangga kita. Insya Allah akan berhasil baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Pertama, doakan, minta ampunkan Allah orang-orang yang sudah menzolimi kita ketika mau tidur. Yang kedua, gugurkan dosa kita, raih lagi, bangun lagi hablum minannas di antara kita dengan saling maaf memaafkan di antara kita. Awali dari diri kita di dalam rumah tangga. Dah, yang dua ini saja yang kusampaikan. Mudah-mudahan yang dua ini bisa jadi amalan, yang dua ini bisa dilaksanakan. Bahwasannya kalimat halal bil halal, saling maaf memaafkan itu tidak hanya harus dilakukan ketika Ramadan nak datang saja, ketika Syawal datang saja, tapi setiap hari selagi nafas masih di kandung badan. Kalau kita salah, punya salah sama orang, cepatlah kita meminta maaf agar sekiranya kalaupun kita dipanggil Allah,
Allah gugurkan dosa kita kepada sesama di antara kita. Insya Allah. Sudah Bu ya? Udah ya? Udahlah, aku tadi ceramah setengah 11, ini sudah jam 12, sudah 1 jam setengah. Sudah ya? Udah ya Bu? Udah ya? Udahlah ya, udah ya. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, insya Allah. Ibu mau saya tiap bulan datang kemari? Ibu mau saya tiap bulan datang kemari? Dengar Pak Bu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Dengar. Terima kasih, mohon maaf. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat buat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.